Sekarang Bitcoin lagi turun. Turun ke harga Februari 2021. Mengapa Bitcoin turun? Si kripto lain juga pada turun. Banyak teori yang mengatakan hal itu. Ya, tetapi menurut saya, itu karena media. Media fokusnya memberitakan Bitcoin terus. Media-media internasional fokusnya ke Bitcoin. Gara-gara media fokus ke Bitcoin, sewaktu harga Bitcoin dibanting, ya orang-orang juga pada panik. Mereka pada jual-jualin, otomatis harganya turun yang koin-koin lain. Itu padahal fundamental Bitcoin, Ethereum, BNB itu berbeda jauh, nggak bisa dibandingkan. Masing-masing punya fundamentalnya sendiri-sendiri. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Fundamental Bitcoin. Bitcoin itu adalah proof of work. Bitcoin itu proof of work dengan total supply 21 juta koin. Si Ethereum ini, dia ini dulunya proof of work. Sekarang lagi berubah ke proof of stake. Total supply gak terbatas. Nah, fungsi Ethereum ini adalah sebagai smart contract buat decentralized finance. Smart contract buat decentralized finance. Dari sini aja, fundamentalnya udah beda jauh. Si Ethereum ini fokusnya ke smart contract buat decentralized finance. Si Bitcoin ini cuma sebagai alat tukar doang. Proof of work. BNB itu proof of stake. Total supply 100 juta koin. Dia juga smart contract buat DeFi, Binance Smart Chain. Serta dia utility token, Binance Exchange nomor 1 dunia. Dari fundamental aja udah sangat beda jauh. BNB ini adalah utility token Binance, si exchange crypto nomor 1 dunia. Nggak bisa dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, makanya saya bingung. Loh kok si Bitcoin turun, malah orang-orang menghubungkan ke Ethereum sama BNB. Menurut saya itu karena media. Nih buktinya nih, lihat nih. Sekarang orang-orang tuh mulai sadar fundamental kripto masing-masing. Setelah mereka makin sadar, itu nantinya pergerakan kripto nggak bakal tergantung Bitcoin. Tergantung fundamentalnya masing-masing. Nih, lihat nih. Si Bitcoin harganya turun. Dia turun ke harga Februari 2021 tuh. Februari 2021. Si Ethereum tuh, harga sekarang masih all time high. Itu dia enggak turun ke harga Februari 2021. Sedangkan si Bitcoin aja udah turun ke harga Februari 2021. Nah, si BNB malahan harganya stabil. Lagi sideways bertahan di harga April 2021. Yang harga Februari 2021-nya tuh di harga 200-an. Ini jadi menunjukkan si pergerakan BNB sama Ethereum sudah enggak mengikuti Bitcoin. Itu orang-orang udah sadar bahwa fundamental mereka berbeda. Sehingga enggak lagi mengikuti Bitcoin. Nah, selain si BNB dan Ethereum, kripto apalagi yang enggak mengikuti Bitcoin? Yang enggak mengikuti Bitcoin adalah si Cake. Si Cake ini, sewaktu Bitcoin turun, dia terus-terusan naik tuh. Dia sekarang sudah tembus all time high ke $33 si Cake ini. Nah, menurut saya, si Cake ada kemungkinan bakal ke harga $100. Sekarang kan dia kan harganya $33. Soalnya, secara fundamental nih, si Cake sudah lebih hebat daripada Uniswap. Si pangsa pasar Cake sudah lebih besar daripada Uniswap. Ini tetapi nih, seandainya Anda lihat di coin market cap, si market cap dibagi TVL rasio nih, dibagi total value lock rasio, 18 miliar dolar dibagi 8 miliar, ini 2 kali. Seandainya di saham ini seperti PBV, si price book value, ini jadi harganya dibandingkan ke modal-modal investasi yang terkunci di Uniswap. Si market cap ini adalah harga Uniswap dikalikan circulating supply. 18 miliar dibagi 8 miliar total value lock. Si total value lock ini adalah duit yang terkunci di Uniswap yang orang investasikan di dalam Uniswap. Nah, ini kalau dibagi, hasilnya adalah 2,14. Giliran si PancakeSwap nih, market cap 5 miliar, total value lock 7 miliar. Dia ini baru 0,68. Sedangkan Uniswap 2,14.
Si PancakeSwap 0,68. Bayangkan tuh. Seandainya dia mencapai market cap per total value rasio 1, itu berarti harga si PancakeSwap, harga si Cake, ke harga 50. Seandainya dia sama seperti Uniswap, kedua, itu berarti harga Cake itu 100. Makanya menurut saya, dengan fundamental Cake seperti sekarang, dia masih under value secara fundamental. Masih ada kemungkinan naik ke 50 sampai 100. Selain Cake, apalagi nih yang enggak mengikuti Bitcoin? Yang ketiga adalah Solana. Tuh, lihat tuh. Si Bitcoin turun, tetapi Solana naik terus. Menembus all time high. Solana sekarang ranking 13 dunia. Menurut saya dia ada kemungkinan ke ranking 7 dunia. Ranking 7 atau enggak 8 dunia. Ini jadi Solana masih mungkin naik 100% lagi ke harga $100. Loh, mengapa begitu? Begini, si Bitcoin itu kan si proof of work nih. Bitcoin tuh proof of work. Si Ethereum entar jadi proof of stake. Nah, BNB proof of stake. Si Solana, dia ini bikin sistem sendiri namanya proof of history. Nah, ini benar-benar berbeda dari yang lain. Ya makanya orang-orang menganggap ini adalah investasi masa depan. Fundamentalnya juga oke, banyak dibahas YouTuber luar negeri. Menurut saya dia ada kemungkinan bisa ke ranking 8 atau enggak 7 dunia ke harga $100. Makanya Solana naik terus. Ini orang-orang sudah paham, fundamental Solana itu benar-benar berbeda dari Bitcoin. Solana pakai proof of history, sedangkan Bitcoin pakai proof of work. Yang terakhir adalah ini nih, Monero nih. Ini dia juga enggak mengikuti pergerakan Bitcoin. Sedangkan Bitcoin turun ke harga Februari. Ini dia lagi bertahan sideways. Si Monero ini nih, dia lagi di nomor 23 dunia. Si Monero ini sebenarnya apaan? Nah, begini. Si Monero ini fokusnya adalah menciptakan transaksi yang privat. Itu jadi kalau Anda kirim kripto ke orang lain, itu orang-orang enggak bisa tahu. Itu Anda kirim berapa kripto sama kirim ke address mana. Nah, selama ini, seandainya Anda kirim kripto ke orang lain, kirim Bitcoin ke orang lain, itu orang lain bisa melihat berapa Bitcoin yang Anda kirim, serta address Anda. Ini di blockchain.com tuh, blockchain.com. Ini Anda bisa melihat semua transaksi Bitcoin yang dilakukan orang lain. Nah, ini semua data-datanya kelihatan di publik tuh. Baik Bitcoin, Ethereum, BNB, itu semua kelihatan nih. Nah, si Monero ini juga ada seperti itu. Ya, tetapi bedanya, semua datanya disensor. Tuh, lihat tuh. Semua alamat Anda, serta jumlah Monero yang Anda kirimkan ke orang lain, itu disensor. Itu orang lain enggak bisa melihat di publik tuh. Semuanya disensor. Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Nah, makanya, semakin orang sadar akan potensi Monero, ya makanya harga Monero bisa semakin naik. Setahu saya nih, si total supply Monero nih 18.400.000. Ini dia bakal dijagain sampai total supply 18.400.000. Ya intinya semakin banyak orang yang sadar akan fundamental kripto, ya lama-lama si kripto tuh bakal bergerak masing-masing sesuai fundamentalnya. Dia enggak lagi mengikuti harga Bitcoin. Sekian videonya. Jangan lupa juga follow Twitter saya di Kapten Crypto 707. Saya sering bagi ilmu di Twitter ini, serta share info-info terbaru soal kripto. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.